Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat kemunculan Janlo dan hilangnya cahaya putih sangatlah aneh dan itu terjadi begitu cepat. Sehingga semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Tapi tidak apa keraguan bahwa alasannya adalah karena Xiuyan. Jadi semua orang menatap Xiuyan dengan mata bertanya-tanya dan terus memperhatikan perubahan ekspresi Xiuyan. Karena mereka tidak tahu berapa banyak rahasia yang dimiliki Xiuyan. Ini Xiuyan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena apa yang terjadi pada Janlo benar-benar tidak dapat dipercaya. Memanfaatkan pengalaman Janlo, Xiuyan tidak ingin masalah Janlo terungkap begitu cepat. Jadi, Xiuyan hanya bisa tersenyum dan menggaruk bagian belakang kepalanya, tidak dapat berbicara. Jangan mempermalukan Tuan Muda Xiu, siapa yang tidak punya rahasia? Le Salong tersenyum dan keluar untuk melicinkan segalanya. Mungkin dia orang kepercayaan Tuan Muda Xiu. Mendengar apa yang dikatakan Le Salong, semua orang tersenyum. Jelas siapa yang tidak punya rahasia dengan kepercayaan mereka pada Xiuyan. Karena Xiuyan tidak memberitahu, pasti ada alasan mengapa dia tidak menjelaskan. Ada sesuatu yang saya ingin kalian putuskan. Xiuyan mengangkat kepalanya dengan tegas dan kepercayaan dari teman-temannya membuat Xiuyan mengambil keputusan. Jika spekulasi di sini benar, itu akan menjadi tempat yang sangat langka di mana dua benda aneh berada di titik akupuntur yang sama. Selain segel spiritual, pasti ada api surgawi. Nada suara Xiuyan sangat yakin. Di mana saja ketiga benda aneh itu berada, pasti merupakan tempat yang berbahaya. Kedua benda aneh itu berada di dalam gua yang sama, jadi bahayanya bahkan lebih buruk lagi. Kita hanya berada dalam bahaya di bagian luar dan tidak berada dalam bahaya. Oleh karena itu, terserah pada kalian untuk terus bergerak maju atau kembali ke rumah. Xiuyan melanjutkan, meskipun api surgawi dan segel roh sangat menggoda dan segel roh adalah kebutuhan yang mendesak. Xiuyan, dia tidak akan pernah mentaruhkan nyawa anggota timnya. Namun begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam dan menatap Xiuyan dengan mata yang rumit. Semua orang tahu, bahkan Xiuyan yang belum pernah mendengar sesuatu seperti lumut segel roh tahu dengan jelas bahwa segel roh itu pasti yang diinginkan Xiuyan. Meskipun mereka tidak tahu untuk apa Xiuyan menginginkan segel roh itu. Karena Xiuyan adalah seorang alkemis. Pentingnya api surgawi menjadi kebutuhannya. Namun Xiuyan sebenarnya melepaskan kesempatan untuk mendapatkan 2 dari 3 item langka. Segel roh dan api surgawi. Demi keselamatan semua orang, meskipun semua orang hanyalah bawahan Xiuyan. Memikirkan hal ini, semua orang merasa hidung mereka sedikit sakit. Hati mereka mendidih dan hati mereka dipenuhi dengan emosi. Jika pemenangnya seperti ini, bahkan jika dia telah melalui ribuan bencana dan bahaya, jiwanya tercerai-berai. Bahkan jika 6 jalan itu tidak kekal, dan dia jatuh ke dunia fana, semua orang pasti akan mengikuti jejak Xiuyan. Bahkan jika Yin dan Yang berperang, menangis darah hitam dan kuning, itu pasti akan menjadi hujan pedang Xiuyan dan menciptakan keberuntungan tertinggi Xiuyan. Jadi semua orang dengan suara bulat mengangkat pedang mereka di depan dada dengan momentum seperti pelangi dan berkata serempak. Kami bersedia mengikuti Tuan Muda Xiu dan menghilangkan semua rintangan untuk Tuan Muda Xiu. Dewa dapat menghalangi dewa pembunuh dan Buddha dapat menghalangi pembunuhan para Buddha. Meskipun alam rahasia ini berbahaya, kami akan berjuang sampai mati untuk mengalahkannya dan tidak akan mundur. Sejak zaman kuno, jalan untuk menjadi orang yang kuat tidak pernah berarti mundur. Le Salong menambahkan, matanya menunjukkan tekad. Dalam hal ini, meskipun ada kolam naga dan sarang harimau di depan kita, kita harus langsung pergi ke Hualong dan mencobanya.
Xiaoyan dibangunkan oleh semua orang dan dengan lampion tangannya momentumnya benar-benar dilepaskan. Bagaimanapun pahlawan dalam hidup dan pahlawan dalam kematian. Pejuang top mana yang tidak merintis jalan darah dan tulang untuk mencapai prestise tertinggi? Meskipun jalan di depan tidak diketahui dan membuat orang kagum dan takut, Xiaoyan dan yang lainnya sangat antusias dan bersemangat untuk mencoba. Pada saat ini, sosok cantik Zhao di Xiao Mansion sedang mondar-mandir di dalam ruangan. Lilin merah di atas meja lembut dan tenang, dan nyala api kecil menyoroti wajah dengan kerutan yang dalam dan menawan. Namun terlihat dingin di wajah cantiknya, dan itu adalah Jenny. Pada hari-hari sejak Xiaoyan pergi, Jenny merasa gelisah. Sejak Xiaoyan dan yang lainnya bertemu dengan binatang hijau itu, Jenny menjadi semakin gelisah. Mungkin karena indera keenam yang unik, atau mungkin dia terlalu khawatir karena mabuk cinta. Jenny berharap dia tidak terlalu khawatir, namun hari demi hari, kecemasan Jenny menjadi semakin kuat, dan dia tidak mampu menghadapi apapun dengan tenang. Haruskah saya pergi melihatnya? Gumam Jenny memandangi tumpukan informasi di atas meja. Giginya terbenam dalam ke bibir merahnya. Di atas dunia rahasia sejauh yang bisa dilihat Xiaoyan dan yang lainnya, malam telah tiba seperti batu tinta yang tebal. Begitu dalam sehingga tidak bisa dicairkan. Hawa dingin yang agak dingin menggulung potongan-potongan daun yang berkukuran, yang berputar-putar dan jatuh di kaki beberapa orang. Tempat ini membentang puluhan ribu mil dan sepertinya tidak ada habisnya. Semua orang penuh semangat tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Jika kita terus mencari seperti ini dengan upaya beberapa dari kita saja, kita mungkin tidak dapat menemukan api surgawi dan segel roh, meskipun itu membutuhkan waktu beberapa bulan. Suara Lesalong penuh dengan ketidakberdayaan. Xiaoyan mengangguk dan melihat ke daratan yang luas, tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini. Sepertinya ada yang tidak beres di sana. Penglihatan Ziying sangat tajam di malam hari. Semua orang berjalan sesuai dugaan mereka. Jauh di depan ada gunung tinggi seperti pilar yang menopang langit. Puncaknya tidak terlihat dan terhubung ke awan tanpa akhir. Karena ada kabut menyelimutinya, membuat penampakannya tidak jelas. Namun terlihat seperti bangunan yang terbuat dari bebatuan besar. Meskipun ada kastil kuno di gurun, tidak satupun dari mereka yang memiliki momentum seperti itu. Mungkinkah itu kota utama? Lesalong menganalisis, seperti kilat di langit malam, berkedip-kedip tetapi tidak terlihat memandu arah. Mungkin disitulah segel roh atau api surga berada. Ayo kita lihat. Semua orang mengikuti dari dekat dan terbang ke depan. Di belakang puncak gunung terdapat sebuah kastil kuno yang menjulang tinggi ke angkasa, menempati area yang sangat luas dan dibangun di atas gunung. Terbuat dari bebatuan besar yang panjangnya puluhan kaki, dan bagian depan kastil telah hancur selama bertahun-tahun. Angin dan pasir menenggelamkan, dan sekarang hanya rata dengan tanah yang berwarna coklat tua. Di tembok kota ada patung binatang yang ditutupi dengan baju besi logam tebal. Sisiknya tebal dan hitam, dan paku baja yang panjangnya lebih dari 10 kaki terlihat sangat menakutkan. Kepala binatang yang digantung di pintu masuk kota utama memiliki panjang 200 kaki, menempel pada gerbang perunggu, menimbulkan rasa tidak nyaman yang kuat. Melihat ke atas, mereka dapat dengan jelas melihat 4 karakter kuno besar yang terukir di dahi binatang raksasa itu. Setiap karakter kuno tingginya 20 atau 30 kaki, dengan kait besi dan guratan perak. Ilusi nirwana. Lesalong menatap 4 karakter kuno yang kuat dan mengerutkan kening. Seharusnya sudah diukir pada zaman kuno. Saya tidak tahu sudah berapa tahun ada, kata Xiaoyan. Jelas sekali bahwa 4 karakter besar itu jauh lebih rumit daripada karakter saat ini. Itu seharusnya nama reruntuhan ilusi ini. Jadi ini pintu masuk yang sebenarnya. Xiaoyan merutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, tempat seperti apa yang telah kita datangi?
Dengan kata lain, meskipun sudah kita sampai di sini, tapi ini hanya di pinggiran ilusi nirwana. Feng Feng terkejut. Bukankah di dalam lebih berbahaya? Ji Ying juga terkejut ketika mendengar kata-kata Feng Feng. Jika ini benar, maka ilusi ini benar-benar lebih dari sedikit sulit. Tuan Muda Xio, apa langkah selanjutnya? Esalong berbalik dan bertanya, mengepakkan tangannya dengan kuat. Saat kita datang ke sini, bisakah kita mundur? Akankah kita mundur? Bisik Xiaoyan sepertinya berbicara kepada semua orang dan juga dirinya sendiri. Oke, semuanya waspada dan jaga jarak. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia memimpin semua orang untuk terbang ke bawah. Sepanjang perjalanan ke bawah, menimbulkan kepulan asap dan debu. Semua orang terdiam dan terlihat sangat membosankan. Mereka waspada terhadap lingkungan sekitar. Sensasi perjalanan sepertinya sangat kontras dengan ketenangan tempat ini, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Lihat, itulah inti sihirnya. Jing selalu bisa melihat keajaiban terlebih dahulu, di mana dia menunjuk di bawah tebing gunung. Ada tumpukan tulang besar yang menumpuk seperti gunung, dan ada inti sihir dengan warna berbeda tersebar di antaranya. Tempat ini hanya membentuk posisi setengah cekung pada sudut antara gunung dan kastil. Angin berputar di sini antara kastil dan gunung, membentuk tornado kecil. Sulit untuk menyimpan pasir dan tanah, jadi inti sihir ini bisa melihat terang dari. Feng Feng menganalisis dan bertanya, karena itu banyak monster menggunakan tempat ini sebagai tempat pemakaman. Selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, banyak sekali mayat monster yang telah terakumulasi di sini. Jadi pasti ada banyak inti monster. Sayang sekali tempat ini tidak terlalu bulat. Besar, kalau tidak akan sangat bagus. Tuan Muda Xio benar-benar diberkati. Semua orang berkumpul dan menyapu, singkirkan inti monster ini. Melihat inti sihir yang sudah diperoleh ini, kebanyakan dari mereka adalah bintang tingkat 5. Jadi semua orang bersemangat dan bahagia. Saat ini langit telah berubah menjadi gelap dan ada bintang-bintang di langit. Sebuah piringan bundar tergantung di cakrawala. Anehnya, separuhnya terang dan separuhnya lagi redup. Terus-menerus bergantian dan ada warna darah samar di dalamnya. Katakanlah itu bukan bulan. Ia lebih terang dan jauh lebih besar dari bintang-bintang. Katakanlah itu bulan, tapi terlalu redup dibandingkan dengan bulan yang biasa mereka lihat. Tempat ini seharusnya menjadi ruang mandiri. Bulan ini jelas bukan bulan yang sama seperti yang dikatakan Xiaozan di benua Dodi. Semuanya hati-hati. Xuan mengangguk setuju dan mengingatkan semua orang. Mendorong pintu perunggu yang berat itu terbuka. Seolah-olah sejarah panjang telah terungkap. Debu beterbangan dan ada kabut. Bagian dalamnya sangat luas, seluruhnya terbuat dari batu biru, dan kedua dindingnya diukir dengan potongan-potongan dari apa yang terjadi sebelum bencana kuno. Dan ada pemandangan medan perang yang dipenuhi asap dan debu. Ada postur militer Liguan di langit. Ada api cemerlang di bawah aura perang. Ada pemandangan megah, pemujaan terhadap makhluk abadi. Teknik ukirannya sederhana dan kasar, dengan garis elemen formal saling bersilangan, dan kesan ruang serta lapisan kekerasan dan kelembutan yang membuat gambar menjadi hidup. Xiaoyan dan yang lainnya menyesalkan bahwa patung dan lukisan pun bisa mencapai tingkat seperti itu. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka saat ini. Sayangnya, waktu sangatlah kejam dan semua kebanggaan heroik telah terkubur dalam asap dan debu sejarah. Saat semua orang berjalan maju, ada gambar di mana-mana. Kematian para pahlawan di sepanjang jalan dan roda karat di sepanjang jalan. Namun jejak waktu tidak dapat menghilangkan beban zaman kuno. Dan reinkarnasi sejarah selalu meninggalkan emosi yang tak terbatas. Saat keluar dari aula, bagian depan tiba-tiba terbuka. Tembok kota yang runtuh tidak dapat menutupi tanaman hijau yang tumbuh, dan angin sepoi-sepoi membawa sedikit kesejukan. Tengkorak!
Nan Erming menunjuk ke tembok kota yang runtuh tidak jauh dari situ. Setengah dari tengkorak seputih salju terlihat di kerikil. Setelah diperiksa lebih dekat, tulang-tulangnya tidak lagi mulus dan hampir lapuk. Tetapi ada banyak bentuk bulat lubang kecil itu terlihat familiar. Sepertinya tertusuk senjata tajam. Area di sekitar lubang sangatlah halus. Xiaoyan menganalisis. Tempat ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan variabel. Mari berhati-hati. Tali busur di sekelilingnya tiba-tiba naik seperti hujan badai, dan di sudut tembok yang rusak, di bawah pohon kuno, anak panah seperti bulu sapi melesat ke seluruh langit, berjalan menjadi jaring langit dan bumi. Bahaya! Xiaoyan melangkah maju melepaskan semangat juangnya. Harimau putih muncul dan perisai segera menyelimuti semua orang. Benda apa yang ada di depan Anda itu? Nan Erming bertanya dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Di bawah langit malam yang berkabut, bintang dan bulan tidak terlalu terang, dan samar-samar orang hanya bisa melihat bayangan hitam bergelombang di depannya, padat dengan 50 orang. Anak panah menghujani seperti hujan anak panah, dan energi panah menyebar dengan lebat ke luar perisai. Untungnya kekuatannya tidak kuat, dan itu hanya menyebabkan riak pada perisai Xiaoyan. Jadi semua orang menarik nafas dan melihat dengan seksama. Saat bayangan hitam perlahan keluar, makhluk di depannya memiliki 4 kuku seperti kuda, dengan garis-garis zebra bersilangan di seluruh tubuh bagian bawahnya. Ekornya yang tebal berayun terus-menerus, namun tubuh bagian atasnya seperti manusia. Ia memiliki lengan dan busur tulang dan tembok perang yang digantung dan ditutupi oleh topeng ganas. Dia memegangi kepalanya dan tidak bisa melihat dengan jelas. Yang di depan memiliki tombak perang di samping. Perisai tulang dimiringkan ke depan dan busur tulang di belakang. Yang di belakang justru sebaliknya, dengan busur tulang di tangan dan anak panah berdering tanpa henti. Ini, seru Ziying. Mungkinkah centaur yang pernah muncul di hutan timur benua Dodi? Tidak, centaur yang muncul di benua Dodi hanyalah monster bintang 3, dan ini setidaknya merupakan tahap awal dari monster bintang 5. Lei Salong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pernah menjadi asisten manajer sebuah rumah lelang dan akrab dengan inti sihir dari berbagai jenis monster. Dan dia juga belajar tentang banyak monster. Ini pasti para penyihir centar yang legendaris. Lihatlah topeng penyihir di wajah mereka. Mereka dihasilkan secara alami. Para penyihir centar tidak terlalu kuat. Mereka hanya keluar dalam kelompok. Mereka sangat cerdas dan ilmu sihir mereka ditingkatkan. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Lei Salong melanjutkan. Meskipun Lei Salong menekankan ilmu sihir centaur busi, semua orang menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa mereka hanya memiliki kekuatan awal bintang 5. Monster seperti ini berat dan lincah, pasti tidak memiliki pertahanan yang kuat. Dengan semua orang melindunginya, Nan Erming dan saya bisa menghadapinya. Ziying berbicara, dan cahaya dingin melintas di bilah gandanya. Tepat ketika semua orang sedikit santai, lingkaran cahaya melintas di topeng centaur musi dan menyelimuti tubuh. Dalam sekejap, busur tulang di tangannya meledak dengan ratusan guntur dan kilat, dan cahaya petir menari dan berkumpul di kedalaman di udara. Itu menjadi sungai anak panah. Ribuan anak panah berputar-putar terbang ke arah semua orang seperti komet yang menyeret tanda putih terang. Tidak bagus. Lei Salong merasa ada sesuatu yang tidak baik dan buru-buru mengingatkannya. Namun semuanya sudah terlambat. Karena ribuan anak panah terbang ke udara mengubah arah dengan cepat di bawah lingkaran cahaya. Ekor anak panah ini saling terhubung. Kemudian anak panah di belakang mengenai ekor anak panah di depan. Dan anak panah tersebut patah. Hanya menyisakan satu anak panah pada akhirnya. Tampaknya semua anak panah tersebut ditambahkan hanya untuk satu anak panah ini. Namun kecepatan anak panahnya begitu cepat sehingga menghilang dalam sekejap mata, menembus perisai pelindung Xiaoyan dengan satu titik.
dan menebak langsung ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap mata, panah ini dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas dan berjarak kurang dari 10 inci dari dahi Xiaoyan. Jelas sudah hampir waktunya bagi siapapun untuk bereaksi. Dalam sekejap, kematian akan datang di depan mata Xiaoyan. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu. Kecepatan Ciang Tour Wuxi begitu tinggi sehingga membuatnya ngeri. Tuan udah siap. Semua orang berseru tertegun dan pada saat mereka bereaksi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Terhubung oleh kontrak darah, semua orang menunggu tanpa daya nasib mati bersama. Pada saat ini hati setiap orang dipenuhi dengan penyesalan, menyesali ketidakmampuan mereka untuk melindungi tuan mereka dan berharap mereka dapat menggantikan tuan mereka dengan nyawanya sendiri. Tapi itu benar-benar sebuah takdir. Alih-alih jatuh ke tangan monster tingkat tinggi, mereka malah jatuh ke tangan Wuxin bintang 5. Semua orang sangat tidak mau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Cetor Wuxi memberi mereka pelajaran bahwa mereka tidak boleh meremehkan lawan manapun. Namun harganya tampaknya terlalu tinggi untuk ditanggung semua orang. Saat ini di Xiao Mansion di atas meja kayu cendana merah, Jenny sedang menilai kertas di mejanya. Wajah cantiknya sedikit pucat, seperti bunga teratai indah yang mekar dalam cahaya redup. Tiba-tiba kegelisahan di hatinya yang baru-baru ini dia rasakan mulai bergejolak lagi. Dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan datang menghampirinya. Jenny mengangkat kepalanya, matanya bersinar terang. Induksi kontrak darah. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Xiaoyan? Jenny tiba-tiba menjadi panik. Dia kehilangan ketenangannya yang biasa. Nafasnya menjadi cepat tanpa disadari, dan dadanya naik turun. Saat berikutnya, sosoknya terbang dan bergegas menuju ke arah induksi kontrak darah. Teman kecil, tolong pastikan tidak terjadi apa-apa pada Xiaoyan. Jika tidak, saya tidak ingin hidup lagi. King Horan dan beberapa tetua tidak ada di Xiaoyan Mansion hari ini sangat cemas, sehingga dia bergegas dan berdoa pada saat yang sama. Jangan biarkan ada yang salah dengan Xiaoyan. Mengandalkan perasaan kontrak darah, Jenny dapat mengunci arah secara umum. Selama terbang melintas, Jenny merasa menyesal. Yang dia sesali adalah kenapa dia tidak pergi bersama Xiaoyan. Seharusnya dia membenci dan menyesalinya. Dia jelas-jelas tahu bahwa tempat di mana lumut segera diproduksi pasti tidak sederhana. Tapi sebenarnya dia tidak pergi dengan Xiaoyan karena beberapa pekerjaan rumah. Dia sangat menyesal, dia sangat benci. Jika memang ada yang salah dengan Xiaoyan, Jenny tidak berani memikirkannya lagi. Dia hanya ingin segera menemukan Xiaoyan dalam hatinya. Dia tidak bisa hidup bersama Xiaoyan, bahkan dalam kematian. Dia harus saling bergandengan tangan. Pada saat ini, anak panah telah mencapai tubuhnya. Dalam keputusasaan Xiaoyan, pikirannya tanpa sadar, dan tiba-tiba cahaya keemasan menyala. Semburan bunga api terbang darah Xiaoyan muncrat, dan dia terbang mundur. Melihat Xiaoyan terkena panah, semua orang putus asa, menunggu hukuman kontrak darah datang. Namun yang bisa mereka lihat adalah ada menara emas kecil yang bergantung di depan tubuh Xiaoyan. Setelah Xiaoyan terbang terbalik sejauh beberapa kaki, punggungnya tenggelam ke dinding, dan dia terengah-engah. Ya Tuhan, Tuan Xiao belum mati. Mulut semua orang terbuka lebar, mata mereka melebar dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka, dan kejutan yang tak tertandingi muncul di mata mereka. Ternyata Xiaoyan secara tidak sadar memanggil pagoda Xinchen Suling ketika dia dalam bahaya. Meski ukurannya belum bertambah, dia hanya memblokir panah yang mengancam nyawa itu. Pagoda Xinchen Suling misterius dan tidak dapat dipraktisi. Bahkan Xiaoyan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Anak kecil Anda sangat mengecewakan. Suara azan tua terdengar. Kemudian pagoda Xinchen Suling menghilang dengan satu sapuan, kembali ke tubuh Xiaoyan. Sejak memasuki ilusi, Anda terlalu atau hampir mati. Jika saya tidak membantu Anda kali ini dan memindahkan posisi pagoda Xinchen Suling tepat pada waktu untuk memblokir panah ini, nyawa Anda akan dipertaruhkan.
Xiaoyan tidak bisa berkata-kata dan keinginan akan kekuatan di dalam hatinya hampir menjadi gila. Kemunduran yang berulang membuat Xiaoyan sangat tidak senang. Xiaoyan tidak ingin menjadi hambatan bagi tim, seperti anak panah tadi, yang hampir memusnahkan seluruh tim karena kontrak darah. Tuan Muda Xiao, saat ini seorang sudah mengelilingi Xiaoyan dan tidak berani gegabah kali ini, dan segera mengaktifkan perisai terkuat. Kami gagal melindungi Tuan Muda, jadi mohon maafkan saya. Salong berkata dengan perasaan bersalah, sambil menundukkan kepalanya. Kami tidak kompeten karena menyebabkan Tuan Muda Xiao terluka beberapa kali berturut-turut. Kami bersedia dihukum. Jawab Xiaoyan, wajahnya yang tegas penuh rasa malu. Semua orang menerima kesalahan satu demi satu. Xiaoyan menatap mata semua orang yang menghela nafas. Itu bukan salah kalian. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun, tapi karena kekuatan saya yang rendah, sehingga menyeret kalian ke bawah. Sekarang hampir membunuh kalian semua, jadi saya seharusnya mengkhawatirkan hidup saya sendiri. Xiaoyan melanjutkan, tetapi agak sulit untuk berbicara. Kemudian dengan cepat meminum ramuan itu, kulit Xiaoyan tiba-tiba membaik. Adalah tugas kita untuk melindungi Tuan Muda Xiao. Kita memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Ketika Tuan Muda Xiao berada dalam bahaya sekarang, Lei Salong membantu Xiaoyan berdiri dan memerintahkan pertahanan untuk diperkuat. Setelah Centaur Busi menyerang dengan seluruh kekuatan barusan, sepertinya dia membutuhkan waktu untuk pulih, dan untuk sementara tidak ada gerakan. Memikirkan periode waktu ini, Xiaoyan telah terluka berulang kali, dan hidupnya tergantung pada seutas benang beberapa kali. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sangat emosional. Jalan menuju kuat memang penuh dengan resiko yang tak ada habisnya. Terkadang hidup dan mati hanya bisa ditentukan oleh sebuah pikiran. Xiaoyan menoleh dan melihat ke arah Lei Salong dan yang lainnya. Selama mereka menghabiskan waktu bersama, para mitra ini tulus, bersemangat, dan setia. Xiaoyan benar-benar dapat merasakan bahwa Lei Salong dan yang lainnya adalah pria setinggi 7 kaki, kuat dan kuat, bukan karena kontrak darah, tetapi karena mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai saudara dan teman, bersimpati dengan saudara laki-laki dan perempuan mereka. Meskipun Xiaoyan murah hati dan tulus kepada semua orang, Xiaoyan selalu merasa itu tidak cukup. Dia berada dalam bahaya beberapa kali dan hampir melibatkan semua orang, tetapi semua orang tidak memiliki keluhan. Berdasarkan persahabatan ini saja, Xiaoyan merasa bahwa dia harus melakukannya sesuatu untuk mereka. Anda adalah saudara saya dan saya tidak bisa menyeret Anda ke bawah. Xiaoyan mengangguk dengan tegas, menampar keningnya dan 5 garis darah keluar dan menembus tubuh Lei Salong dan yang lainnya. Tuan Muda Xiao, Lei Salong dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan akan mengembalikan kontrak darah kepadanya saat ini. Kontrak darah selamanya dapat mengontrol kekuatan hidup dan mati seseorang. Ia dapat mengontrol hidup dan mati dengan satu pikiran. Apalagi jika pemilik kontrak meninggal, maka kontraktor juga akan mati untuk melindungi pemiliknya. Ini semua adalah hal hebat di benua Kaisar Do. Ini adalah metode umum yang digunakan oleh pasukan untuk mengendalikan bawahan mereka. Hampir tidak pernah terdengar bahwa mereka secara sukarela mengembalikan kontrak darah, kecuali jika itu ditukar dengan sesuatu pertukaran. Siapa sangka Xiaoyan akan mengembalikan kontrak darahnya setelah terluka. Tidak khawatir semua orang akan meninggalnya, dan hanya peduli dengan ketulusan hatinya. Wah, gerakan Anda bisa dikatakan sebagai yang pertama di benua Kaisar Do sejak zaman kuno. Sulit untuk mengomentari apakah mereka berani seperti itu atau salah. Tapi saya tetap ingin memandang tinggi Anda. Suara Zhan Lo terdengar tanpa halangan apapun, tapi dengan penuh apresiasi. Saya sudah mengambil keputusan, jadi jangan menolak jika kalian masih memperlakukan saya sebagai saudara. Xiaoyan menarik nafas dan melanjutkan. Mengabaikan Zhan Lo, dia tidak berusaha untuk memenangkan hati semua orang. Melalui ini, dia benar-benar merasa
bahwa setiap orang adalah saudara dan temannya, dan dia tidak bisa lagi menyeret semua orang di bawah seperti yang dia lakukan sekarang. Melihat wajah Xiaoyan yang kemerahan dan sedikit pucat, mata Lei Salong dan yang lainnya basah, dan lapisan kabut tipis mengungkapkan perasaan mereka yang tak terlukiskan. Tidak peduli ketenaran, tidak peduli keuntungan. Dengan persahabatan seperti ini, ketenaran dan kekayaan hanyalah asap sesaat. Darah bisa tumpah dan jiwa bisa hilang hanya dengan sentikan jari. Sepanjang jalan panjang menuju sungai dan danau, terjalin persaudaraan yang panjang dan langgeng. Saat ini hati setiap orang saling terhubung, tidak peduli satu sama lain. Sambil tertawa, Nan Erming sangat bangga, dan kabut beracun naik, berubah menjadi ular piton raksasa setinggi ribuan kaki, menyapu cetur Wusi. Saat ini cetur Wusi sepertinya telah selesai mengatur napas mereka, dan lingkaran cahaya topeng sihir menyala kembali. Kemudian mengangkat busur dan tombak mereka dengan perisai di depan dan tombak di tangan mereka terus-menerus mengubah formasi mereka. Ujung tombak yang berlumuran darah berbicara tentang kehormatan masa lalu mereka. Keempat kuku mengeluarkan asap yang mengepul dan keterampilan bertarungnya diaktifkan, menimbulkan angin dingin dan deras terhadap Xiaoyan dan yang lainnya. Bagus sekali. Xiaoyan tidak pernah takut dengan pertarungan jarak dekat. Tinju emas gelapnya bertabrakan, tubuhnya berputar tajam, dan dia berubah menjadi harimau perang emas dan menyerang ke depan. Saya tidak bisa menyeret kalian ke bawah sepanjang waktu. Saya tidak percaya kekuatan jiwa monster ini begitu kuat. Xiaoyan juga tertawa. Tanpa khawatir, dia mengaktifkan seni roh darah, mengubah sidik jari tangannya, dan menggunakan keterampilan jiwa Hung Kuan. Segera teriakan dengan aura kuno menyembur keluar seperti air mancur, membawa jejak energi khusus yang diubah oleh seni roh darah, menutupi kerumunan orang. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, cetar Wusi gesit, tetapi kekuatan jiwa mereka tidak kuat. Kekuatan jiwa Xiaoyan begitu kuat, dia tiba lebih dulu dan menyelimuti seluruh pasukan centur Wusi yang sedang menyerang. Tidak terduga, momentumnya tiba-tiba terhenti, momentumnya melemah dan kemudian habis dan pikirannya menjadi kosong. Tepat ketika momentum centur Wusi melemah, harimau emas Xiaoyan dan ular piton raksasa hijau Nan Erming bergegas menuju kerumunan centur Wusi, menyebabkan gelombang mereka jatuh terlentang. Reruntuhan tembok, puing-puing di tanah, debu dan asap mengepul di langit. Centur Wusi segera jatuh ke tanah. Begitu cetur tahap awal bintang 5 mendekat, mereka tidak dapat bersaing dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Melihat situasinya kurang baik, cetur Wusi berbelok tajam, memperlebar jarak, meningkatkan kecepatan seketika, dan menyebar ke segala arah, membuat Xiaoyan dan yang lainnya tidak dapat melacak mereka. Sambil bergerak dengan kecepatan tinggi, cetur Wusi menembakkan tombak mereka dan membengkokkan busur mereka. Anak panah tersebut memunculkan bayangan persiul, sekali lagi memperlambat pendekatan Jijing dan yang lainnya, membuat evaluasi legendaris terhadap mereka. Tidak perlu untuk berhenti dan memutar tunggangan di serangan Anda. Dia adalah tunggangan sekaligus penunggangnya. Setelah pertempuran tadi, centur Wusi menyusun kembali formasi mereka, mengubah taktik mereka dan menggunakan keunggulan kecepatan mereka untuk menembakkan panah yang fatal, dan berlari secara vertikal dan horizontal dari waktu ke waktu, mengambil kesempatan untuk menembak. Pada posisi yang lebih mematikan, ribuan anak panah terbang dan memenuhi udara, menyebabkan semua orang di perisai Xiaoyan pusing untuk beberapa saat. Apa yang harus saya lakukan? Jijing bertanya, karena centur Wusi tersebar ke segala arah. Sialan, centur Wusi ini terlalu licik. Dia tidak akan melawan kita secara langsung, dan tidak mungkin kita bisa mengejar mereka. Xiaoyan dan yang lainnya tidak pandai dalam hal kecepatan, tetapi Zijing dan Lei Salong diganggu oleh anak panah acak, dan tidak dapat mengayunkan tongkat mereka. Bukankah keterampilan bertarung jiwa Tuan Xiao barusan sangat efektif? Kata Lei Salong.
Meskipun kekuatan Xiaoyan paling rendah, namun kekuatan jiwanya cukup kuat. Keterampilan bertarung jiwa hanya membuat gerakan sihir dan menembak orang-orang ini berhenti. Cetur Wuxi, ini levelnya terlalu tinggi bagian saya. Kemampuan bertarung saya paling banyak hanya bisa menahannya sesaat, dan saya tidak bisa menyakiti mereka sama sekali. Cukup, selama itu bertindak sebagai penahan dan memberi kita sedikit waktu. Jiying dan saya bisa menyusul mereka. Mata Lesalong dan Jiying berbinar, dan mereka memberikan saran pada saat yang sama. Suyan mengangguk dan keterampilan roh darah diaktifkan lagi, dan kekuatan jiwa dicurahkan. Kemarahan Wang Kuan digunakan berulang kali. Gelombang suara berdesir terus-menerus dan lingkaran cahaya samar beredar di antara runtuhan kuno, membuat tembok dan runtuhan yang rusak tampak semakin sunyi. Ditutupi oleh kekuatan jiwa, Centur Wuxi tidak tahu apa-apa dan mengalami stagnan. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup bagi Ziying dan Lei Salong. Keduanya tampak memiliki cahaya ilahi yang menembus kehampaan. Dilahnya bersinar terang dan darah berceceran kemanapun mereka lewat. Seperti dewa kematian yang menuai kehidupan, sehingga Cetur Wuxi jatuh dalam jumlah besar dalam sekejap. Saya tidak menyangka keterampilan bertarung jiwa akan begitu efektif melawan cetur ini. Jika bukan karena Tuan Muda Xiao, kita benar-benar tidak akan mampu mengalahkan mereka kali ini. Feng Feng yang menjaga Xiaoyan menghela nafas. Melihat hasil seperti itu, hati Xiaoyan yang tertekan perlahan menjadi rileks. Sejak memasuki dunia fantasi, perasaan terlindungi membuat Xiaoyan merasa sangat berat. Sekarang dia akhirnya bisa berperan dalam tim. Xiaoyan sangat senang, meskipun menggunakan skill pertarungan jiwa secara terus-menerus membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa di alam Kaisar Tahap Akhir cukup sulit untuk mengerahkan kekuatan sehingga otaknya terasa pusing karena cerukan. Tetapi dia menggetarkan gigi dan bertahan. Meskipun wajahnya pucat, ada senyuman bahagia di sudut mulutnya. Tuan Muda Xiao, bisakah Anda bertahan? Xiaoyan bertanya dengan cemas saat melihat ekspresi Xiaoyan yang salah. Kenapa kita tidak istirahat dulu? Tidak banyak orang yang tersisa, jadi tidak akan ada bahaya jika seseorang lolos dari jaring. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, menggigit bibir, dan terus menjalankan seni roh darah. Bekerja sama dengan kemarahan Wang Kuan untuk membiarkan Jiying dan Lei Salong memanen sisa-sisa terakhir. Namun krisis dalam ilusi itu konstan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di saat berikutnya. Jadi tidak akan bijaksana membiarkan harimau kembali ke gunung. Dan Xiaoyan mengetahui hal ini dengan baik. Meskipun durasi dan kekuatan kemarahan Wang Kuan telah ditingkatkan, tapi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak mampu mendukungnya. Meskipun Centur Wuxi melarikan diri dengan ketakutan di wajahnya, tapi dia tidak bisa mengubah nasib dibunuh. Sebagai monster tahap awal bintang 5, Cetur Wuxi tidak pernah bermimpi bahwa kunci kehancuran terakhir mereka adalah seorang pemuda di tahap awal bintang 3. Dia melirik dengan enggan ke arah Xiaoyan untuk terakhir kalinya, dan tersisa menutupi tenggorokannya. Dan tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah, sehingga debu di tanah menutupi vitalitasnya. Tanah berlumuran darah, tetapi jiwanya telah lama berakhir. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.